Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di lereng Gunung Arjuna dan hari ini nanti setelah ini kita akan mengunjungi ini di pos 1 ya, pos 1 Goa Antaboga ya. Ada dua versi sebenarnya. Goa ini dipercaya sebagai goa naga atau dulunya tempat pertapaan ular naga Antaboga di sini. Dan ada lagi spiritual tadi, itu merupakan sosok tinggi besar, ganteng, memakai mahkota seperti kerajaan. Di situ tempatnya bertapanya, teman-teman. Dan nanti kita akan ke sana dan kita akan lihat ya. Dan ini hari Sabtu ya, jadi pengunjung itu cukup ramai hari ini, teman-teman. Bahkan banyak yang jualan di lokasi sini, teman-teman. Nah, ini ya lokasinya, teman-teman. Goanya yang dinamakan dengan Goa Antaboga, teman-teman. Tidak ada beberapa bangunan dan tempat ritual di sini. Nah, ini Goa Antaboganya. Nanti kita akan tanya-tanya mbahnya. Dan di situ juga ada salah satu tempat ritual juga, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Ya, teman-teman, hari ini kita mau ke pos 2, Mas ya? Ya, pos 2. Pos 2 Tampuwono. Udah biasa Mas naik turun nih? Udah biasa. Udah hampir 5 tahun aja. 4 tahun? Ya. Sudah di atas berarti? Iya.
Udah nyampe nih Mas. Oke. Berapa Mas? 50.000. Oh, sudah diisi wis. Makasih Mas. Oke. Mantap. Admin. Oke, cukup. Itu yang istirahat itu berarti sosok gaib. Iya, untuk gaib. Iya, jam 1, jam 2 dibangunin. Katanya mau beli, tapi kan nggak ada. Oh, dibangunin, Iya. Bu, beli gitu. Iya, Terus ibunya ada. keluar nih. iya keluar. Ternyata gak ada orang. Nggak ada sampai sore kemana-mana. Sampai di center udah di ini dicariin gak ada Oh tuh iya, orang. istirahat. Bu, di sini kan ada sendang ya, sendang Iya. Dewi Kunti Iya. begitu. Kalau dari ibu sendiri, Ibu Karnadi nih, itu tempat apa sih Bu? Itu tempat mandi orang apa itu? Minta, ya macam-macam kan mintanya Itu orang. angker katanya Tepat angker gitu. petilasannya itu loh, Dewi Kunti. Ini kan sejarahnya gunungnya Gunung Arjuna, kewayangan kan. Ada juga Makutoromo, yang Semar, yang Sakri, itu kewayangan. Gunungnya Gunung Arjuna, apa Gunung Ringgit, sejarah kewayangan sini. Berarti Dewi Kunti itu sosok manusia kah atau sosok dewa nih? Ya dewa lah, Oh dewa, orang yang suci. biasa iya. Kayak Pandowo Limo. Oh. Iya, yang biasa. Berarti Dewi Kunti Merpati, itu nama Pandu. lokal dari ibu dari Arjuna Iya, gitu. betul. Oh, baru ngeh nih saya nih. Oke. Bu, ada nggak niatan? Wah, kayaknya tutup aja deh warung ini. Gitu. Ada nggak niatan? Nggak ada. Udah sekuat semampu Iya. ibu, yang penting ikhlas buka warung di sini, Betul. niatnya bantu orang. Iya, Itu aja Bu ya. Iya. Meskipun kadang cobaannya nih digoda sama sosok Iya. gaib. Dulu nggak ada yang buka warung ini di bawah ini. Saya sendiri sama kakak saya sama Mas berturut-turut karena tinggalan sama ayah saya ini yang menemukan situs-situs dulu. Oh, berarti yang salah satu situs yang ditemukan itu ditemukan oleh Bapak saya almarhum Masya Allah. sampai puncak yang menemukan dia dulu masih. Oh gitu. Oke. Makanya yang jualan di sini bertiga. Mas saya, kakak saya perempuan, saya adik yang terakhir di sini. Nggak ada Sama orang sepertinya diberi hak oleh Tahura karena ada jasa di Gunung Arjuna. Gitu ya maksudnya ya, Iya. bukan Nadi ya. Oh, Purbakala begitu ya. Oke. Ibu Karnadi, semoga saya selalu rezekinya lancar, warungnya rame. Amin. Ini amin. barangkali ditonton orang banyak nih. Wah, mampir dulu di warung ibunya ini, warungnya Ibu Wadini. Ibu Wadini. Oke, alhamdulillah. Oke. Ibu terima kasih ya. Ya, sama-sama Oke. saya juga terima Kita kasih. kembali teman-teman, kita kembali keluar. Oke teman, hari ini kita sudah nyampe di pos 2 Tampuwono dan hari ini kita langsung ke Dewi Kunti ya teman, yang berada di 200 meter di sana kurang lebih teman. Dan kita tadi habis tanya-tanya ibu warung ya yang di sini ya, dan beliau sudah puluhan tahun berada di sini teman. Dan kita langsung naik ke atas ya, yaitu ke pertepaannya Dewi Kunti teman. Kita naik tangga ya, kurang lebih ya beberapa menit ke atas sana ya teman-teman. Saya sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu mendaki di Gunung Arjuna dan kita mendaki lagi teman-teman. Mungkin saya akan sedikit ngos-ngosan karena harus adaptasi nafas nih teman-teman. Oke, dan lokasinya berada di atas sana. Kita tadi ngojek yang cukup lama untuk ke sana teman-teman. Oke,
Dan kita masih lanjut nih. Nah itu rusak. Ada bangunan yang di situ rusak. Nggak tahu ya, pendopo atau apa itu ya, teman. Dan di sini juga banyak berjajar warung-warung, ngos-ngosan. Jadi saya harus menyesuaikan lagi, mengatur nafas lagi, teman. Oke. Nah, di sini juga ada warung untuk istirahat kita. Isinya nafas semua, teman-teman. Oke, udah nyampe, teman. Coba kita geser ke sana tuh. Di mana ya? Wah, agak jauh ya, teman. Yang Abioso di situ, itu kayak terkunci, teman-teman, di atas. Ini ada pondok, dan kita coba ke sana ya, teman. Saya ngos-ngosan, teman. Nah, ini belum apa-apa, teman. Kita masih jauh ya ke Sepilar, karena ini udah jam 2 sore ya, sudah jam 2 siang, teman-teman. Kebun kopi ya begitu, dan ada pondok-pondok untuk menginap, teman-teman. Dan pemandangan sangat luar biasa. Nah, Dewi Kunti ini merupakan ibu dari Pandawa atau ibu dari Arjuna. Jadi Ibu Kunti itu melahirkan dari rahimnya sendiri itu 3 anak ya. Siapa itu? Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Nakula Sadewa itu dari ibu yang lain, tapi apa istilahnya, dianggap anak sendiri oleh Dewi Kunti, yaitu dari anak Pandu, teman-teman. Itu adalah cerita dari pewayangan, teman-teman. Oke, dan kita lanjut ke sana. Mungkin butuh waktu beberapa menit ya ke Dewi Kuntinya. Jadi ngos-ngosan banget, teman-teman. Saya sudah lama banget ya tidak pendaki, dan kali ini kita melakukan pendakian lagi, teman-teman. Jadi kayak dada itu kayak hampak ya, karena jarang olahraga nih. Nah, ini kayaknya di sini, Pak, saya nggak ada uang receh, Pak. Nggak ada uang receh saya. Saya lagi butuh, Mas. Hah? Lagi butuh. Lagi butuh? Iya. Oh, iya. Buang di sana itu kan receh yang koin. Oh, Mas. gitu ya. Ritual dan tradisi adatnya juga, Oh, Mas. adatnya. Seperti itu, Mas. Nggak ada ya. Dari mana, Pak? Saya dari Jawa Barat, Mas. Dari Jawa Barat. Naik Jawa apa? Barat. Naik kuda? Atau terbang? Terus, Mas, 18 jam saya 18 di sini. jam? Iya. Ngapain aja 18 jam itu? Kenapa nggak loncat? Pengennya sih loncat. Loncat. Kaki saya terbatas cuma 2. Mending loncat aja, cepet nyampe. Ya bagusnya saya enaknya kayak gitu, Iya, Mas. nyampe surga. Iya. Bukan surga tapi neraka. Intinya, Mas, kun ono ti wedon. Jadi kun ti ono wedon. Oh gitu ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Oke, teman-teman, dan kita lanjut lagi ya ke Dewi Kuntinya. Oke, itu tadi teman kita. Saat ini kita vlog bareng ke Gunung Arjuna ya, teman-teman. Oke, dan kita ke sana, ke Sendang Dewi Kunti.
Luar biasa nih tempatnya. Ya, nggak tahu ya nanti kita sampai sekitar jam berapa. Karena kita belum apa-apa ini, teman-teman. Ngeri gak tuh? Oke, teman-teman. Oke. Luar biasa nih pemandangannya, teman-teman. Ngeri-ngeri sedap, ya kan? Dan nafas saya tuh ngos-ngosan, teman-teman. Nah, di depan ini ada gapura ya. Ada gapura masuk ke Sendang Dewi Kunti, teman-teman. Ini merupakan tempat entah itu dulu petilasan atau tempat bersemayamnya Dewi Kunti yang ada di sini, teman-teman. Tahu ya, kalau di film-film Pandawa itu Dewi Kunti adalah sosok ibu yang bijak, ibu yang sabar dari putra-putranya. Ada ya Pandawa, namanya Pandawa, ibunya dari Pandawa 5, teman-teman. Ini dalam perbaikan nih. Namanya ada Sendang Dewi Kunti. Nah, di sini itu ada perbaikan, teman-teman. Nah, ini teman ya, Sendang Dewi Kunti, teman. Nah, inilah kita ke sini ya. Ada air yang memang di sini dibuat sebagai ritual, teman. Bahkan di sana ada orang yang ritual, teman, yang ada di sana, teman. Ramai banget. Ya. Kita coba dari sini, bagus kayaknya. Nah, ini ya, ini bagus ya kayaknya kan. Oke teman, nah, ini rame banget teman. Ini mengambil air atau dari sendang nih, teman-teman. Jadi ini yang dimaksud dengan Sendang Kuntinya, Mas ya? Iya. Ditutup, teman-teman. Ini justru kalau musim kemarau banyunya airnya mengental, jadi doanya Tercapai. Semacam tanda-tandanya seperti itu. Gitu ya. Oke. Teman. Nah, disinilah Sendang Dewi Kuntinya. Nah, oke teman, menurut dari orang yang datang ke sini, ketika musim kemarau, semakin airnya mengental, itu tandanya akan segera tercapai keinginannya, teman. Katanya seperti itu, teman. Ya. Ya kan? Nah, ini lokasinya ya. Dan di situ ada orang ritual, jadi kita tidak boleh ganggu, teman. Nah, kita habis ini akan lihat airnya tuh. Itu ada
teman saya, teman. Coba lihat aku kan. Ada yang mandi bunga juga di sini. Oh gitu ya. Nah seperti itu teman ya. Airnya jernih banget teman. Inilah sendang Dewi Kunti yang dimana airnya itu diambil, entah itu untuk sesuatu hal ya. Semakin mengental airnya, itu keinginannya akan cepat terwujud teman. Nah itu katanya sih. Oke. Nah seperti ini. Ini dia. Iman Cuci kan. cuci Kang. Ambilkan Kang, cuci Kang. Waduh, Itu Kang. nggak iso. Nggak bisa Kang. Ini Kang. Ini dia teman-teman. Ambil air. Sendang Dewi Kunti. Dan airnya cukup jernih ya. Oke. Kita ambil 1 cibuk. Udah cukup. Oke. Makasih Kang. Oke teman-teman. Itulah teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi unik teman-teman. Jangan kemana-mana. Saksikan terus untuk explore kita kali ini. Ya teman-teman, kalau ke kiri itu ke Puduk Lesung, kalau ke maksud saya ke kanan itu ke Puduk Lesung. Terus kemudian kalau kita ke kiri nanti ke Sepilar ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi perjalanan. Nggak tahu harus berapa menit lagi kita menuju ke sana teman-teman. Oh. Ya teman-teman, hari ini kita berjalan sudah nyampe pos 3, yaitu Eyang Sakri teman. Nah mungkin 20 meter lagi dari saya yang berpijak saat ini, kita sudah sampai ya teman, di pos 3 Eyang Sakri teman-teman. Dan tujuan utama kita sebenarnya adalah ke Sepilar. Oke teman-teman, Eyang Sakri itu ke sana, itu ke arah puncak teman-teman. Nah ini sore hari ya, kita di ketinggian kurang lebih sekitar 1400-an mdpl teman. Ya artinya setara dengan Gunung Penanggungan teman-teman. Nah inilah teman-teman pertapaannya. Pertapaan dari Eyang Sakri. Beliau orang sakti pada zaman itu yang membuka alas, membuka jalan teman-teman. Inilah lokasinya. Oke. Mas jalan dari mana gini tuh Mas? Arjuna Welirang. Arjuna Welirang. Waduh, gimana rasanya? Kekaruan nih. Oke teman-teman. Nah ini kita masuk ya teman-teman di Eyang Sakri teman. Seperti ini lokasinya, di dalamnya kita masuk ya. Ini Eyang Sakri. Oke, dan ini dalamnya teman. Nah, teman-teman, Kang,
Kang Hilmi, sini Kang. Tahu itu kan? Di bayang-bayang itu siapa Kang? Oh iya. Siapa itu? Yang Semar. Lihat, Semar? lihat aja. Iya loh. Semar loh. Iya. Dari bayang-bayang terlihat Kang. Iya. Itu ya. Bayang-bayang itu teman. Ya, ini bayang-bayangnya teman. Yang Semar. Ini batu teman. Nah inilah lokasinya ya. Oke, dan di sini ada beberapa ornamen ya, atau batu-batu gunung teman-teman, atau sebuah seperti bentuk seperti makan sih sebenarnya. Dan kita lanjut lagi ke atas teman-teman. Oke, karena perjalanan kita masih jauh. Oke. Kita tutup dulu teman. Ya, dan kita naik ke atas lagi teman. Stop dulu ya. Kita cas baterai. Setelah perjalanan yang cukup jauh ya, dan kita sempat berhenti untuk mengatur nafas, dan kita akhirnya bertemu jalan yang cukup landai, hanya 100 meter saja teman-teman landainya, dan nanti kita habis ini kita naik lagi nih. Aduh, kita di salah satu tempat, nggak tahu apa ini ya, berbahasa Jawa, karena dulu saya sekolahnya jarang masuk. Pas waktu bahasa Jawa, jadi saya nggak bisa nih teman-teman ya. Dan seperti ini dalamnya, kosong, tidak ada apa-apa, dan hanya sesajen saja teman-teman ya, sesajen saja. Nah seperti ini. Assalamualaikum. Ada sajian saja. Nah seperti ini teman-teman ya, hanya sesajen saja. Entah itu orang untuk ritual atau lain sebagainya ya teman-teman. Dan kebetulan hari ini tadi bebarengan ada acara running, yaitu mantra kayaknya ya. Nah, setelah landai ya beberapa ratus meter, kita naik lagi nih teman-teman. Masya Allah, ya Allah. Setelah ini nanti saya akan terbang nyampe sana teman. Oke, tetap ikuti terus perjalanan saya. Udah berjalan beberapa jam nih, dan kita masih lanjut lagi untuk perjalanan. Kos-kosan. Di setiap jalan kita pasti akan menemukan sesuatu yang sakral ya teman-teman. Salah satunya adalah batu di tempat ini. Sebelum kita naik ke yang Semar, jadi ada salah satu batu yang di sini yang ditutup oleh kain mori atau kain putih teman-teman. Dan bahkan ada dupa-dupa dan sesajen nih. Mas, dari mana Mas? Dari Malang. Dari Malang sendiri? Wah, capek Mas. Berarti sama ya. Oke teman-teman. Nah ini kita naik ya. Kebetulan ada acara nih. Acara apa? Mantra ya Mas ya? Apa itu mantra Mas? Malang? Oh, oke. Oke teman-teman, Masnya capek nih ditanyain. Harus ngatur nafas dulu. Nah seperti inilah ya hari ini teman-teman. Ini sudah jam 3:30. Ya 3:30 lah. Dan kita masih naik lagi habis ini ke yang Semar. Habis itu naik lagi sampai di Manggutoromo atau Sepilar teman-teman. Itu naik lagi teman-teman sampai ke yang Semar teman-teman.
Nanti kita makan mie di atas sana. Tuh bawahnya. Oke teman-teman, tetap ikuti perjalanan kami. Ya teman, kita berjalan sudah cukup lama ya, dari pos 3 tadi ya teman-teman, yang Sakri, dan kita dari yang Sakri ke sini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 jam teman-teman. Dan kita nyampe di yang Semar. Ya ini pos berapa ya? Pos 4 kayaknya teman-teman. Dan butuh ekstra tenaga nih kayaknya. Kita akhirnya udah sampai. Tuh di atas sana teman-teman. Hah? Enggak. Oke teman. Nah ini. Dari mana ini mas? Dari Malang mas. Malang sendiri? Iya. Malang juga? Iya sama. Kamu gerombolan yang turun nggak? Jauh nggak? Jauh. Oke Bisa teman. pincar sih. Benar-benar ya. Ah, gila. Masih ramai. Sama-sama. Thank you bro. Dari mana mas? Puerto Rico. Apa? Purwokerto. Purwokerto. Oh iya iya. Ya ya. Nah itu teman-teman. Ini video kita isinya nafas semua ini. Nggak bisa narasi panjang-panjang tuh. Di atas itu adalah tulisan yang Semar teman-teman. Dan kita butuh cukup ekstra sih sebenarnya untuk naik ke sana. Ya kan? Mas. Oh iya, silakan silakan. Ini memutar tuh teman. Lihat sini aja deh, kayaknya. Ya ini ada apa nih? Ini kayaknya ada tempat ritual juga sih sebenarnya di sini. Oh enggak, untuk perapian aja. Rasanya. Sana mas, enak. Gak bisa. Itu nanjak. Oke teman, kita akhirnya sampai di sini. Masya Allah. Pak, nggak ada warungnya sini Pak? Ya? Nggak ada warungnya. Nggak ada ini mas. Oh. Gitu teman. Mas mau apa? Minum pak. Nggak cari makan Pak. Tapi di atas ada warung Pak? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Bekalnya di bawah teman sudah naik di atas. Ya ada di atas nih. Iya. Iya. Oke. Iya iya. Oke teman. Kita udah sampai di sini. Petilasan yang Semar tuh teman. Nah, alhamdulillah kita akhirnya udah sampai di sini. Dari perjalanan yang cukup jauh, cukup butuh waktu yang cukup ekstra tuh teman. Kita sampai di sini. Ya. Jadi ada beberapa tempat yang sakral di sini. Dari bawah tadi yang Sakri, Dewi Kunti, yang Sakri, yang Semar, dan naik lagi teman-teman. Ini ngos-ngosan nih. Oh
ini teman kita. Ini kayaknya kakinya sudah hampir patah. Oke. Ya, ini di Gunung Arjuna, teman-teman. Yang Semar dipercaya bertapa di tempat ini. Ya, bertapa di tempat ini. Luar biasa, teman. Nih kalau kita ini tadi udah dia naik dari tadi, kita yang malah nggak kuat nih, teman. Ini kita nyampe di sini, Mas. Dari mana, Kak? Dari Filipina. Oh, Filipina. Oh ya. Filipina bisa bahasa Indonesia ya? Tak. Ada duduk Malaysia. Oh iya, Melayu ya. Bahasanya Melayu. Melayu. Semangat ya, Kak. Nanti di YouTube Cakra Panorama, Oh, sama Facebook Cakra Panorama juga. apa? Cakap apa? Cakra Panorama. Panorama. Cakra Panorama. Panorama. Oke. Ya, Serta dari Filipina. Filipina ya. Semangat, Kak. Melayu. Semangat, Kak. Ada juga. Ya itu dari Filipina ya. Bahasa Melayu, teman. Oke. Ya, teman-teman. Setelah ini nanti kita akan lanjut lagi ke Mangkutoromo ya, atau ke Sepilar. Kalau dari Google Map ke Mangkutoromo atau Mangkutoromo itu kurang lebih 200 meter lagi. Ya, terus dari Mangkutoromo ke Sepilar 200 meter lagi, teman. Bayangin. Wow. Tapi ini hal yang sangat luar biasa. Wah. Hebat, teman. Ya. Kita butuh perjuangan, butuh ekstra tenaga. Oke, teman-teman. Jangan kemana-mana. Saksikan terus untuk explore kita kali ini. Kita lanjut lagi. Kalau dulu kita sampai 2 bulan, 3 bulan di sini. Oh, lama yo. Itu memang sudah tugas kita. Maksudnya tugas itu gimana? Untuk membersihkan leluhur kita. Jadi tempat-tempat kita bisa nyaman, bisa nyaman dilihat. Untuk beribadah juga bagus. Gitu. Asli mana, Pak? Kita dari Purwosari, Oh, kelahiran sini. Purwosari. Purwosari sini ya. Istilahnya itu mengabdi ke leluhur, Pak ya. Leluhur. Dari dulu kita dari kecil sudah ada di jalan. Jadi Berarti dengan Bapak siapa nih? Sendiri saya Nasruju. Ya, Bapak Nasruju ini kalau katakan naik turun Gunung Arjuna itu udah sering banget, Pak ya. Sudah sering di sini masih belum ada bangunan. Masih hutan belantara. Masih hutan belantara. Itu tahun berapa itu, Pak? Tahun 8789. Kita sudah sini. Pak, boleh ini, Pak. Bapaknya duduk di sini biar yang semuanya kelihatan gitu, Pak. Gak apa-apa ya? Enggak usah. masih gak apa-apa sih ya. Pak siapa tadi? Nasruju. Iya, Pak Nasruju. Pak, aku kan dengarkan ini tempat merupakan tempat pertapaan Semar, petilasan Semar atau rumahnya Semar. Menurut Pak Ini Nasruju. pertapaannya Semar. Oh, pertapaannya. Jadi yang sebelah sana itu dibangun orang-orang ritual. Itu orang apa itu Padepokan Kelapis Ireng. Tuh. Oke. Jadi di sini tempat pertapaan. Pak, mohon maaf nih, Pak ya. Sosok Semar kalau menurut Pak Nasruju itu sosok siapa sih? Kita ini perlu tahu gitu loh, Pak. Aduh, kalau kita masalah begitu kita Enggak, maksudnya gini. Beliau ini dewa atau manusia biasakah atau manusia suci atau gimana gitu, Pak? dia seorang dewa. Oh, dewa. Jadi menurut kepercayaan yang- orang Kejawen, beliau ini sosok dewa gitu, Pak. Dari leluhur gitu. Mm-mm. Tapi dia yang mengasuh pendawali. Pengasuh Wayangan Pendawa Lima. kan ada. Iya. Iya betul, Pak. Malah Pendawa Lima itu patuh kepada Semar gitu, Pak ya. Iya. Karena semua nggak mampu kan dia yang mampu. Iya.
Malahan dulu dapat cerita nih yang membuat Gunung Arjuna ini tidak sampai terlalu tinggi, yang Semar itu sendiri gitu Pak ya. Iya. Khawatir anak putu ini gimana gitu Pak ya. Dan kan di sini kan cuma bayangan dari kuayangan, bayangan jiwa raga kita. Di situ ada Bedoro Guru, Onto Bugom, Madrim, Seputer, Mayang Abioso, Dewi Kunti, Yang Sakti, Yang Semar, Makutoromo, Sepilar, Rancang Kencono, Candi Wesi, Candi Lepek, Watugong, Candi Kembang, Putuk Lesung, Putuk Lembu, Tambak Sari, Wayu, Kencono Muli. Yang 74 meletus itu batu meteor. Tahun 74. Kemungkinan itu. Jadi Gunung Arjuna ini pernah meletus Pak? Belum. Oke. Yang dimaksud Bapak tadi 74 itu apanya itu? Batu meteor dulu. Oh, pernah kejatuhan batu meteor. Iya. Di tempat-tempat yang disebutkan Bapak tadi. Iya. Ada di Bedukuan. Bapaknya sampai hafal banget ya beberapa tempat sakral tadi. Kalau yang Antaboga itu sosok naga ya Pak ya, yang bertapa di situ. Hah? Sosok ular naga yang bertapa di situ. Ya kemungkinan. Itu semua itu kan. Bapak kan Ya Pak. sudah sering kali Ya. katakan ibarat Arjuna, Gunung Arjuna sendiri itu ya bagian dari rumah Bapak Nasruju. Begitu Pak Ya ya? bukan, kita seorang gelandangan saja. Kita seorang gelana yang kita cari kebenaran tapi belum ada. Iya. Artinya kan dimanapun Bapak tinggal itu rumah Bapak. Iya. Ya. Yang penting di bawah langit, di atas tanah. Ya, di bawah langit, di atasnya bumi. Bumi. Pak, Itu rumah. saya kan sering dapat kabar Gunung Arjuna itu wingit, angker. Ya memang. Iya Pak. Betul. Kita masalah itu nggak bisa cerita. Enggak, maksudnya gini Pak, angkernya itu dari sisi apanya gitu loh? Dari kesombongannya orang. Jadi kan manusia itu kan paling sempurna dari Allah. Sedangkan Nabi Adam diturunkan dari surga gara-gara makan buah Kuldi. yang di Jawa buah karma. Kan gitu. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau naik ke Gunung Arjuna nggak boleh sombong. Sudah tahu itu aja, kita nggak sama Iya, iya. panjang. Iya, iya, iya. Ampun kita semua. Iya, iya Terima Pak. kasih Mas Pak Nasruju, makasih. Itu memang tatan kita seorang perjalanan alam, kita nggak ada buku sama sekali. Satu coret pun kita nggak ada. Jadi sesuai dengan hati nurani Iya, dengan dan jalan aja. pokoknya Yang penting hati, yang penting yakin. Kita berjalan, kita duduk, jujur, ikhlas, tawakal, nerimo, iman. Oke. Betul kan? Iya, betul. Perjalanan manusia seperti urip mulya dunia temangane akhir. Di alam dunia ini enak, di akhirat enak. Jadilah orang Islam Pancasila, jadi orang Kristen Pancasila. Duduknya apa? Di situ uang. Duduknya uang. Kalau uang banyak, ingin bisa membeli, nggak mampu membeli, menyuruh orang. Pegangannya niku apa? Jujur. Jadi budi kawruh itu memang itu. Jadi sumbang wonten mlakune. Jadi urip mulya nulunggu menungso lungguh dhuwit cekelane budi kawruh ambek budi pekerti. Eru talane golek dhuwit ngerti ku salah apa bener. Sing dilungguhi dhuwit ngapik to gendera lima. Ireng, abang, kuning, ijo, putih. Ireng golek peteng kerampok muji wong. Abang pementakan jadi tak tol sawah tak tersapi. Kerta. Kalau kuning keikhlasan. Awak dhewe nyambut gawe ikhlas gawe keluarga gawe kewajiban itu. Berarti makna-makna katakan jenang abang, jenang Kalau ireng. hijau itu kasih sayang. Oh, ada Pak Nasir sendiri. Nyambut gawene apik, sregep apik, rajin tambah bayaran, tambah yaran, tambah kon. Kalau putih pikir sendiri kita. Itu namanya Pancasila. Betul enggak? Betul. Ya sudah. Terima kasih.